Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur pagi ini kita semua bisa bangun kembali dari istirahat kita sepanjang malam hari. Terima kasih untuk Tuhan Yesus buat penyertaan pemeliharaannya. Dan biarlah setiap kita sebelum melakukan segala aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersatu teduh bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh istirahat sepanjang malam hari dan pagi ini kami bangun kembali ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan hingga saat ini. Terima kasih Engkau baik Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana atas setiap hidup kami ya Tuhan. Apapun rencanamu Tuhan atas kami sepanjang hari ini, kami percaya yang terbaik dari-Mu Tuhan. Biar kami semua Tuhan, Kamu ajar untuk kami lebih lagi mengerti Tuhan akan setiap rencana-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang
Bapakku, ajar perbuatanmu Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya ke setiap rencanamu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu selalu Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersyukur atas penyertaan Tuhan. Mari ungkapkan isi hatimu. Nyatakan kepada Tuhan, Dia Allah yang mendengar engkau saat ini. Haleluya. Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Shikanayara bakanaya kinayara dadadabas. Horyara kanayara dabasharara bagana. Tuhan, Engkau Maha Besar. Engkau adalah Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan. Dan segala karyamu, maha besar namamu. Lebih tinggi ya Tuhan dari langit. Dan lebih besar dari bumi ini ya Tuhan. Kami menyembahmu, kami memujimu ya Bapa. Engkau Allah di atas segalanya. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan suara-Mu di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, pimpin kami ya Allah, pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya yakin, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang utuh dan sempurna, tak bercacat celah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena saya yakin dan percaya di pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang ketiga, ayat 11 sampai 14. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau?
inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita berani melangkah dalam kehendak Tuhan. Kita belajar dari Musa, Bapak Ibu Saudara. Di sini adalah cerita tentang pertama kali Musa bertemu Tuhan di padang gurun. Ketika itu ia sedang berada di tanah Midian. 40 tahun yang lalu ia baru lari dari bangsa Mesir, di mana saat itu ia menjadi pangeran Mesir, gagah, kuat, masih muda, masih penuh tenaga, masih penuh energinya, masih banyak ide-idenya. Waktu itu ia berpikir bahwa ia akan menjadi pembebas Israel dengan kekuatannya sendiri. Tapi seketika apa yang ia anggap sebagai tindakan pahlawan, akhirnya malah ia menjadi buronan. Dan waktu ia jadi buronan, ia pergi ke tanah Midian. Ia mengembara, ia melepaskan semua atributnya di belakang, dan akhirnya berprofesi menjadi gembala, kambing dan domba. Selama 40 tahun ke depan, umurnya sudah 80 tahun, dia sudah nggak punya ambisi lagi, dia sudah berpikir bahwa ya sudah, saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Ia mengembalakan kambing dan domba mertuanya, Yitro. Semuanya berjalan biasa saja Bapak Ibu. 40 tahun mengembalakan kambing dan domba, biasa bertemu dengan kambing dan domba yang bandel, yang susah diatur. Tapi tiba ketika pada waktu itu ia berada di gunungnya Tuhan. Ia bertemu semak belukar yang menyala-nyala, dan ia heran kenapa semak belukar ini tidak terbakar. Akhirnya waktu ia mendekat, ternyata itu adalah representasi dari Tuhan Allah Israel secara pribadi bertemu dengan Musa. Bapak Ibu Saudara, apa yang kira-kira ada dalam benak Bapak Ibu Saudara? Dia sudah tua, Musa sudah tua Bapak Ibu Saudara, 80 tahun. Dia sudah nggak berpikir lagi tentang menjadi pembebas bangsa Israel, visi itu sudah dia lupakan. Tapi Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa visinya. Tuhan tidak lupa rencananya. Dan Tuhan tidak melupakan Musa. Singkat cerita, Musa mencoba berdalih bahwa ia nggak mampu untuk melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan yakinkan Musa. Siapa yang menciptakan mulut? Siapa yang menciptakan telinga? Lalu Musa juga diberikan sebuah tanda. Waktu tangannya dimasukkan ke jubah dan dikeluarkan lagi, tangannya menjadi kusta. Dan tongkat yang ada di tangannya itu menjadi ular. Dan ketika ia ambil lagi tongkat itu berubah lagi menjadi tongkat gembala Musa seperti biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga menjadi seperti Musa. Entah mungkin kita sedang mengalami pengalaman yang gak enak di masa lalu, entah kita sudah tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita tuju, entah kita juga saat ini mungkin sedang mengalami suatu peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya berpikir bahwa saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa.
saya nggak mampu. Mungkin juga kita mengalami bahwa banyak orang berpendapat negatif tentang kita, sehingga kita berpikir ulang tentang identitas diri kita. Apakah saya mampu? Tapi Bapak Ibu Saudara, yang mengerti betul tentang siapa kita, tentang siapa Anda, tentang siapa kita semua, hanyalah pencipta kita yang maha baik. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Karena itu, pada waktu Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan tahu betul Musa terlahir sebagai apa dan untuk apa, bagi siapa. Kita dibentuk dalam kandungan ibu kita, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan tahu persis, tahu betul tujuan hidup kita. He knows our purpose. Jadi, Bapak Ibu Saudara, sering kita berpendapat bahwa kita nggak mampu melakukan rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan itu indah dan sangat spesifik kepada Bapak, Ibu, Saudara, kepada kita semua. Ada 3 hal yang mengapa kita harus melangkah dalam rencana Tuhan. Yang pertama, ketika kita melangkah dalam rencana Tuhan, Tuhan pasti membuat mujizat. Seperti Musa yang diyakinkan oleh Tuhan bahwa mujizat ini adalah tanda, sebuah tanda kecil tentang apa mujizat yang akan dilakukan Musa nanti ketika ia kembali ke Mesir. Selalu ada mujizat tersedia bagi kita Bapak Ibu, asal kita mau melangkah percaya. Akan ada mujizat demi mujizat. Mungkin saat ini belum tentu atau belum, saya nggak tahu harus kemana. Tapi ketika ada kemauan, di situ ada jalan dan Tuhan pasti buat mujizatnya. Selama kita satu, punya iman sebesar biji sesawi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan telah memberikan mujizatnya, Ia juga sebetulnya memberikan kita daya, upaya, kemampuan. Ingat, seperti Musa, sebelum ia menjadi gembala, 40 tahun di masa mudanya, ia sudah belajar banyak hal tentang hikmat Mesir yang pada akhirnya akan berguna ketika ia menjadi pemimpin bangsa Israel. Ia belajar tentang strategi perang, Bapak Ibu. Ia belajar juga tentang sastra, dia belajar tentang tata bahasa Mesir yang akan berguna pada waktu dia menulis kitab Taurat nanti. Itu sudah dipupuk semenjak muda dan Tuhan tidak melupakan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda adalah produk dari keputusan masa lalu. Entah itu keputusan salah atau keputusan yang benar, tetapi ketika Anda saat ini memutuskan untuk hidup bersama Tuhan, bahkan menonton video saat teduh ini, Tuhan tahu betul bahwa engkau berharga dan Tuhan tidak akan melupakan apa yang sudah engkau lalui dan apa yang sudah engkau pelajari yang bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika kita setelah mengalami mujizatnya Tuhan, ketika kita memiliki kemampuan dari Tuhan, yang ketiga, Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Saya mau mengatakan pada Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini, masalah selalu ada. Masalah pasti ada. Tidak usah dicari masalah pun, pasti masalah datang pada kita. Jadi Anda tidak perlu khawatir, banyak masalah dalam hidup ini. Pasti. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, walaupun masalah itu ada, kemenangan dalam Tuhan selalu ada. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Dia kita lebih dari pemenang. Bukan karena kuat, bukan gagah kita, tapi karena roh Tuhan. Saya nggak tahu apa masalah Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Mungkin Anda sedang mengalami sakit penyakit, kesulitan finansial, mungkin Anda sedang mengalami masalah dalam keluarga, memerlukan pemulihan, atau saat ini Anda sedang merasa stagnan. Saya nggak tahu harus kemana lagi.
Mungkin Anda baru dimarahi bos Anda, mungkin Anda baru mengalami satu peristiwa yang gak enak, disakiti, dihianati, dan banyak masalah lainnya. Tapi satu hal, Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan, di dalam rencana Tuhan, memang selalu ada masalah yang merintangi. Tapi kalau hati kita memutuskan untuk melangkah di dalam Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan hancurkan rintangan. Selama apa? Selama hati kita tertuju pada Tuhan. Seperti Musa, demikianlah juga seperti Yakub. Yakub juga ketika ia bergumul, ia sebenarnya bergumul dengan dirinya sendiri. Dan waktu ia melihat malaikat Tuhan, ia bergumul. Sebenarnya dia sedang bergumul, apakah saya harus hadapi masalah saya, yaitu abangnya Esau, atau saya harus lari, atau bagaimana? Tapi waktu Yakub bergumul, dan dia tetap bertahan, malaikat Tuhan mengatakan bahwa engkau bukan lagi Yakub, tapi engkau adalah Israel, karena engkau telah menang melawan Tuhan dan melawan manusia. Dengan kata lain, Yakub memilih untuk tunduk, taat. Dia tidak akan mengandalkan kekuatannya sendiri, karena itu pangkal pahanya dipukul. Ia mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama. Anda juga jangan menahan diri Anda, menarik diri Anda dari Tuhan karena masalah Anda. Justru sebaliknya. Waktu Anda sedang dalam masalah, datang sama Tuhan, tunduk kepada Tuhan, cari Tuhan, baca firman-Nya, berdoa kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, dan katakan, Tuhan, ini aku mau berjalan dalam rencana-Mu. Aku tidak akan meragukan rencana-Mu lagi Tuhan, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal Bapa. Di atas kayu salib, Yesus telah membayar lunas semuanya. Ia sudah menanggung semuanya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ia menanggung penyakit kita, Ia menanggung hinaan, Ia menanggung cacian dan makian, Ia juga dikhianati, Ia juga ditinggalkan. Dan Ia memberikan nyawanya untuk kita, supaya kita bisa datang kepada Bapa. Hari ini, di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, maukah engkau datang kepada Tuhan? Maukah engkau berjalan dalam rencananya? Maukah engkau berani melangkah dalam rencananya? Jika Bapak Ibu Saudara mau, angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Shikenayara, kenanada basyana yara baka papana yara basya. Hukuriya nama kanayara de shikanayara bagana Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini ya Tuhan, Kau telah meneguhkan hati kami ya Bapa, bahwa Engkau akan selalu ada bagi kami. Apapun masalah kami ya Tuhan, Engkau berjanji, Kau selalu menyertai. Sama seperti Musa ya Tuhan, Kau akan berjanji menyediakan mujizat bagi kami. Kau berjanji menyediakan kemampuan bagi kami, dan Kau berjanji memberikan kemenangan bagi kami. Dan terbukti Mesir sebagai representasi dari dunia luluh lantak di hadapan kaki-Mu ya Tuhan. Karena ini Bapa, hamba saat ini berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini ya Tuhan, mengangkat tangan, mengangkat hatinya kepada Engkau. Hamba berdoa untuk mereka ya Tuhan, untuk mereka yang mengalami sakit penyakit disembuhkan. Untuk mereka yang mengalami kesulitan finansial, Engkau pulihkan ya Tuhan. Untuk mereka ya Bapa yang saat ini sedang mengalami masalah dalam keluarga, Engkau juga pulihkan. Engkau restore ya Tuhan. Mereka yang saat ini sedang penat, Engkau segarkan ya Bapa. Engkau yang mereka saat ini yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan ya Tuhan. Dan mereka membutuhkan pertolongan dari Engkau ya Tuhan. Yang pada saat ini mereka merasa terhimpit di kiri, di kanan, atas, bawah. Saat ini Engkau lepaskan ya Bapa. Keselamatan hanya daripada-Mu. Shikana ya Rabakana ya Rabashikana. Kira ya Rabashakana ya Rababa. Saat ini berkat dari Tuhan melimpah
pada Bapak Ibu Saudara, dan terimalah jawaban doa kalian. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan. Pulihkan ya Bapa, setelah 1,5 tahun lebih mengalami pandemi COVID ya Tuhan, dan terjadi berbagai macam dinamika ya Tuhan dalam bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau pulihkan Indonesia. Kau pulihkan dari pandemi COVID ini ya Bapa. Kau juga pulihkan perekonomian Indonesia ya Tuhan. Kau pulihkan ya Bapa Indonesia, sehingga Indonesia akan kembali pulih lagi ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinetnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami ya Bapa, agar Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga di dalam tangan mereka, Indonesia akan semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin dipulihkan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau yang akan memulihkan gereja ya Bapa, menjadi alat-Mu, menjadi alat transformasi-Mu untuk bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pentakosta ketiga ya Bapa, supaya visi-Mu ya Tuhan terjadi. Kau persiapkan ya Bapa generasi Yeremia, agar mampu ya Tuhan untuk mengemban tugas daripada-Mu untuk Pentakosta ketiga menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan inilah doa kami ya Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will